Kisah diawali dengan memperlihatkannya sepasang kekasih. Beliau adalah Iris dan Paul. Di hari itu, Paul memberikan Iris sebuah kejutan untuk dinner di sebuah gedung paling tinggi yang baru saja buka di kota mereka. Promise. Yeah, I already love the view. Alright, here we are. Gedung ini bernama Sky Tower, dan hari ini adalah malam pembukaan gedung tersebut. Sebagai pria yang baik dan banyak relasi, Paul berhasil mendapatkan tiket pembukaan tersebut. Karena liftnya penuh, awalnya Iris tak ingin naik lift tersebut. Namun karena dipaksa, akhirnya mereka pun naik juga. Padahal kapasitas maksimal lift ini hanyalah 8 orang. Sorry, it does that sometimes. Gedung Sky Tower ini selesai pembangunannya 5 bulan lebih cepat dari perkiraan. It was completed 5 months ahead of schedule. Singkat cerita, akhirnya mereka tiba di atas. Di sana saat ingin mencari meja orang dalam Paul, rupanya beliau sudah dipecat tadi pagi sehingga mereka tak diterima di sana. Namun untungnya mereka berhasil menyelinap menuju bar tanpa ketahuan. Mereka melihat pemandangan ke bawah. Lalu saat Paul kembali membawa minuman gratis, tiba-tiba Iris merasa sakit perut. Okay. I'll be right back. Ternyata Iris rupanya sedang hamil 2 bulan anaknya Paul. Dan Iris masih belum memberitahu Paul karena takut Paul akan kecewa. Namun di sana Iris ditenangkan oleh seorang penyanyi dangdut yang memiliki bocil di sana. Yes. Bye. Okay, it's almost over. Lalu setelah itu Paul mengajak Iris naik ke atas gedung ini untuk mencari udara segar. Alright, wanted to. You go first. Di sana ada saja kejadian aneh, seperti topi ibu-ibu yang terjatuh, lalu ada bocil yang melempar koin ke bawah, dan lain-lain. Hey! Don't throw that penny. You could kill somebody. Lalu setelah itu Paul melamar Iris. Di sana Iris jujur kalau dia sedang hamil, dan bukannya marah, Paul malah tambah bahagia sebab ia juga ingin memiliki anak, dan akhirnya Iris pun menerimanya. Yes. Is it too tight? Untuk merayakannya mereka pun pergi ke lantai dansa tanpa tahu kalau lantai itu sedang retak akibat ada kaca yang terjatuh. Saat itu pula akhirnya Iris merasakan ada retakan di lantai, lalu yang terjadi. Oh my god! Banyak orang yang jatuh dari menara, termasuk Paul yang tangannya tak sanggup menahan kaca. Semua orang lari kalang kabut. Ada yang terbakar, ada pula yang terkena ledakan. Semua orang kabur ke tangga, namun tiba-tiba tangganya juga roboh. Dan terlihat bocil yang melempar koin tadi, rupanya selamat, mereka pun pergi ke lift. Namun karena sudah over kapasitas, semua orang yang ada di lift pun habis tergeprek lur. Iris terus saja mencari jalan keluar, namun sudah tidak ada. Keadaan tambah buruk dan chaos karena gedung tersebut tiba-tiba terbelah 2. Awalnya tidak ada masalah, namun ada sebuah piano yang terjatuh akibat koin yang dilempar bocil tadi. Tersisalah Iris seorang di sana. Namun ternyata bocil si anak penyanyi dangdut juga masih selamat. Sehingga Iris mencoba untuk menyelamatkannya. Iris dan si bocil berakhir bergelantungan di puing-puing. Namun, yang terjadi. Heng, ternyata kejadian tadi hanyalah mimpi seorang mahasiswi bernama Stephanie. Sudah 2 bulan terakhir ini dirinya mengalami mimpi yang sama.
Ia pun cerita kepada teman sekamarnya kalau ia terus memimpikan wanita bernama Iris ini. Dan akhirnya ia ingat kalau neneknya juga bernama Iris. Are you serious? Yeah. The thing is, I never even met her. I don't even... Love you too. Go home. Yeah. Stephanie kena suspend dari kampusnya karena nilai yang sangat rendah. Lalu ia memutuskan untuk pulang ke rumah Iris. Beliau disambut oleh ayah dan juga adiknya yang bernama Charlie. Glad you're here. Yeah, Thank you so much. I know. Okay, yeah. Oh, hi, Charlie. Hey. Di sini Stephanie menceritakan ke ayahnya kalau ia kerap mengalami mimpi tentang nenek Iris. Charlie terlihat sangat malas bertemu dengan Stephanie dan Stephanie pun mengantarkan Charlie ke rumah saudara mereka. Bye, love you. Love you too. Stephanie cerita kalau ia disuspend karena nilai yang rendah di kampus. Hal itu disebabkan karena dirinya terus saja memimpikan hal buruk tentang nenek mereka, yaitu siapa lagi kalau bukan Iris. I have to tell you something. But you have to... I'm not pregnant, Charlie. I don't know. Why would you even... That's not. Dan inilah saudara mereka berdua. Beliau adalah Eric, Bobby, dan Julia. Lalu terlihat Charlie yang lebih dekat dengan Julia ketimbang Stephanie. Stephanie juga disambut oleh Bibi Brenda dan juga suaminya yaitu Paman Howard. Gosh. Hi, honey. Hi, Brenda. How long are you here for? Look at you. Come here. Oh, sweetie. Tanpa banyak cincong, Stephanie pun langsung bertanya mengenai nenek Iris. Namun entah mengapa, Paman Howard menolak untuk membicarakannya. Howard berkata kalau nenek Iris itu adalah wanita nggak beres. Dan sebab dirinya lah ibu Stephanie menjadi hilang akal. Is a very deeply disturbed woman. End of Look, story. if I could just talk to her, then... After our father died, Iris just... Howard pun bilang kalau nenek Iris menjadi hilang akal dan ekstrim melarang anak-anaknya untuk keluar dari rumah. Stephanie pun memohon ke Bibi Brenda untuk memberitahunya di manakah keberadaan nenek Iris. Dan karena kasihan, akhirnya ia pun memberitahu lokasi nenek Iris sekarang. You would never forgive me if I put you in touch with Iris. Stephanie pun langsung pergi menuju alamat yang ada di surat itu yang berada di pedalaman hutan. Sesampainya di sana, tempat itu sangatlah menyeramkan, bagaikan benteng perlindungan yang dikelilingi oleh CCTV. Stephanie pun bilang dirinya adalah cucu Iris, dan barulah Iris memperbolehkannya masuk ke dalam. Slowly. Sit. That's it. Di sana Stephanie cerita kalau ibunya bernama Darlene telah meninggalkan dirinya sejak umur 10 tahun. Kalau dirinya mimpi tentang Iris yang hidupnya selesai di Sky Tower. Nenek Iris bilang kalau itu bukanlah sebuah mimpi, melainkan penglihatan Iris. Dahulu kala dia mendapatkan kilas masa depan yang memperlihatkan semua orang akan tiada, sehingga dia menyelamatkan semua orang di tempat itu. They closed the restaurant after that. Setelah semua orang selamat, tempat itu pun ditutup dan tak pernah dibuka kembali. Karena Iris menyelamatkan semua orang, Dad tak suka dengan hal itu, sehingga ia kembali menghabisi semua orang yang selamat dari kejadian itu, termasuk si Paul. Bertahun-tahun Iris menjaga dirinya dari Dad, namun kini dia mengidap kanker. Iris akan mengajari Stephanie apa yang ada di dalam buku yang sudah dia buat, namun Stephanie tak bisa. Dad akan datang untuk keluarga kita, kata Iris. Namun Stephanie tak percaya dengan Iris dan malah menganggapnya sudah hilang akal alias kelo alias burung. Who are you talking to? Death. He thinks I'm distracted. It'll take some time to learn the basics, so you'll need to stay here. I'll come back and I'll visit. No, I'm sick. I won't be alive that long. Untuk membuat Stephanie percaya, nenek Iris pun keluar dari rumah. Dan sesuai dengan yang ada di dalam buku, nenek Iris pun pindah alam. Stephanie! This book is a lifeline. It will show you everything you need to do.
Stephanie tentunya menjadi takut dan trauma karena melihat hal tersebut di depan matanya. Dan mereka pun menguburkan nenek Iris. Saat itu pula ibunya Stephanie yaitu Darlene datang menghadiri pemakaman ini. Melihat ibunya, Stephanie pun menjadi kesal karena sudah bertahun-tahun sang ibu tak kembali. Come on. You don't remember her like I do. Just don't care. Di rumah, Stephanie pun mulai membaca semua hal yang ada di buku tersebut. Namun di rumah Howard, semua orang tengah bersiap-siap untuk berpesta barbecue. Darlene juga datang ke pesta itu. Dan tak sengaja Darlene membawa cookies kacang. Yang ternyata Bobby alergi dengan kacang. Sebelum pesta dimulai, Paman Howard pun mulai pidato untuk mengenang nenek Iris. Mereka pun minum es itu tanpa tahu di salah satu gelasnya ada serpihan kaca. This is wrong. Right? Oh my god, there's a bug in there. Di rumah, Stephanie membuka buku nenek Iris. Dan di sanalah kita melihat semua kejadian yang ada di film final Destination dahulu. Saat itulah Stephanie mendapatkan firasat kalau bakal ada yang mati di tempat barbecue. Kembali ke tempat barbecue, Howard menawarkan Darlene untuk tinggal di rumah mereka saja ketimbang di mobil Tyler. Namun Darlene tak ingin menyusahkan katanya. Look at me, I turned out fabulous. Come on, you know we got the spare room, and it's got to be better than Val's. What? No. Yeah, come on, Uncle Howard. Come on. Saat anak-anak sedang bermain trampolin, untungnya Darlene melihat garpu taman yang ada di bawah trampolin itu. Lalu Stephanie pun datang ke sana yang awalnya tak terjadi apa-apa. Namun tiba-tiba karena garpu yang terjatuh, Paman Howard pun pindah alam. Shall there be mourning nor pain, and he shall wipe away. Semua orang tentunya kaget parah melihat kejadian itu. Stephanie pun berusaha menjelaskan ke mereka semua. Ia menemukan sebuah pola kalau semua orang dari keluarga mereka akan tiada. Jika perkiraan Stephanie benar, yang akan tiada berikutnya setelah Paman Howard adalah Eric, lalu Julia, lalu Bobby. Barulah setelah itu Dad akan mengincar Darlene, lalu Stephanie, dan yang terakhir adalah Charlie. Then me. Then Charlie. Tentunya Eric dan Julia tak percaya dengan apa yang dibilang Stephanie. Meskipun sudah berusaha, mereka tak percaya dengan Stephanie. Darlene mencoba menenangkan Stephanie, dan menurut Darlene ini hanyalah sebuah kebetulan. And survive. Stephanie. Eric, no wait. Lanjut, di keesokan harinya, scene beralih ke Eric yang sedang bekerja di tempat tatonya. Lalu selesai bekerja, dirinya menghidupkan musik dangdut kuat-kuat sambil membereskan tempat itu. Eric yang sedih karena ditinggal ayahnya pun membuat tato muka sang ayah di tangannya. Eric berusaha payah melepaskan rantai itu sampai dirinya naik-naik ke atas. Ditambah lagi ada cairan yang terbakar di bawah. Stephanie cemas karena semalam Eric tak menjawab teleponnya. Lalu ia dan Charlie pergi untuk mencari Eric. They're in my favorite jacket, though. What is this? Oh yeah, check it out. Ternyata Eric selamat karena jaket yang dipakai waktu itu ternyata anti api sehingga ia bisa selamat. Lalu tiba-tiba
Ya, tidak terjadi apa-apa. Lagi-lagi Eric tak percaya dengan apa yang dibilang Stephanie tentang kematian. Eric malah menggoda Stephanie, ia tak akan mati hanya karena bola kecil. Dan Eric menggoda Stephanie lagi saat mobil sampah datang. Eric bilang ia tak peduli dengan apa yang dibilang Stephanie. Dan di saat Julia sedang jogging, tiba-tiba... Not coming for our family. My God! Julia masuk dalam mobil sampah itu. Dan sialnya, bapak-bapak petugas sampah ini sedang mendengarkan lagu Hati Yang Kau Sakiti. Julia! Dad! Give me your hand! I got you! Stephanie tentunya sedih melihat 3 orang yang ia sayangi sudah tiada. Lalu ia bingung mengapa Julia almarhum duluan daripada Eric. Padahal kan kalau sesuai urutan, Eric lah yang almarhum duluan. Ternyata terungkaplah fakta kalau Eric ternyata bukanlah anak kandung Howard, melainkan Eric ini adalah anak selingkuhannya Bibi Brenda. Belum apa-apa sudah plot twist ya, Lur. I'm sorry, what are you telling me about? And Stephanie, I didn't believe you, sir, because Howard loved you so much. Who is it? Berarti setelah ini yang akan meninggal adalah si Bobby, sehingga mereka harus mencari cara untuk menyelamatkan Bobby. Stephanie pun ingat sesuatu di dalam buku. Ada 1 orang yang selamat dari kutukan ini, dan orang itu bernama Gibi. Darlene pun ingat kalau Gibi itu adalah temannya Nenek Iris yang kini bekerja di sebuah rumah sakit, sehingga dengan gercep mereka pergi untuk mencari Gibi. Bobby ingin ikut dengan mereka karena menurutnya lebih aman pergi bersama mereka dibandingkan tinggal di rumah sendirian. Book, okay, all right. I mean, there's like 1,000. Hey, too fast. Okay. We'll go slow. Di perjalanan, Darlene dan Stephanie memperbaiki hubungan mereka. Darlene menceritakan alasan mengapa dirinya meninggalkan Stephanie dan Charlie. Karena dirinya melihat Dad terus-menerus, hingga dirinya pergi untuk melindungi mereka supaya Stephanie bisa hidup normal. But I'm here. Sesampainya di rumah sakit, mereka pun masuk melalui pintu depan. Langsung mereka mencari keberadaan Gibi. Dan inilah si Gibi ternyata. Gibi ini adalah bocil yang ada di Sky Tower yang diselamatkan oleh Iris dahulu. Charlie, darling. She was a special woman. How did you... Iris bersembunyi di kabin itu bertujuan untuk melindungi mereka semua agar Dad tidak memburu mereka. Dan yang selama ini membantu Iris tak lain tak bukan adalah si Gibi. And if you fuck with death and lose, they... Gibi pun menjelaskan kalau hanya ada 2 cara untuk menghentikan kutukan ini, yaitu dengan cara menghabisi nyawa orang dan mengambil sisa umur hidupnya, atau orang itu harus tiada lalu dibangkitkan kembali oleh para dokter. Opsi kedua itu sangatlah beresiko. Karena itulah Gibi sudah sangat pasrah dan menikmati sisa hidupnya saja. Dirinya tak bisa membantu mereka. Gibi pun mengucapkan kata terakhirnya, yaitu nikmatilah setiap detik dari hidupmu, karena itu sangatlah berharga untuk mereka semua. Mereka semua tentunya menjadi bingung, dan Darlene menenangkan anak-anaknya. Saat itu Bobby dan Eric sudah menghilang dari sana. Eric berencana membuat Bobby meninggal lalu akan menghidupkannya lagi. In a hospital, remember there's doctors everywhere. We kill you, they bring you. Sempat terpikir akan menghabisi bayi. Mereka rupanya masih punya hati nurani. Eric pun membeli makanan berisi kacang untuk membuat alergi Bobby kambuh. Namun sialnya mesin itu macet. Hey, dude, wait. No, look, all right. If I'm going out, it's not good. So we can just. Okay. Hey, dude. Now what? Setelah itu mereka masuk ke ruangan MRI yang tak sengaja alat itu aktif karena hentakan pintu. Eric sendiri keluar untuk mencari kursi roda. Lalu ia membawa kursi itu agar dapat dengan cepat membawa Bobby ke UGD saat makan kacang nanti. Setelah meyakinkan Bobby, akhirnya Bobby memakan kacang tersebut yang awalnya ia malah bilang kacangnya enak Namun setelah itu Bobby merasakan alerginya mulai kambuh dan membuatnya kesulitan bernapas. Saat itu juga tenaga mesin MRI itu terus saja meningkat yang membuat tenaga magnetnya menjadi kuat dan menyedot segala macam logam.
इस विड्रॉल से अभी साइन अप करें, यूज करें फिल्म प्रोमो कोड। Kini hanya tersisa Stephanie, Charlie, dan juga Darlene tak putus asa. Mereka teringat kalau Iris sudah lama menjaga mereka dan berdiam diri di kabinnya. Mereka pun berencana pergi ke kabin itu agar mereka bisa selamat dari bahaya. Dan rencananya adalah Darlene akan berdiam diri di kabin itu agar anak-anaknya bisa menjalani hidup dengan tenang dan bahagia. Singkat cerita, mereka pun tiba di kabin. Karena tak bisa terbuka, harus mereka menerobos gerbang tersebut. Mereka berhasil masuk, namun sabuk pengaman Stephanie macet. Sementara itu di kabin sudah penuh dengan gas, sehingga saat terkena percikan api sedikit, my god, Stephanie pun tenggelam ke dalam danau. Sedangkan Charlie tertimpa reruntuhan yang untungnya Darlene datang menyelamatkannya. Stay alive as long as Ya, Darlene juga meninggoy. Lalu dengan cepat, Charlie datang menyelamatkan Stephanie yang akan tenggelam. Saat itu, Stephanie sudah kehilangan kesadarannya, namun untungnya berhasil dihidupkan kembali oleh Charlie. okay. Pada akhirnya kutukan ini patah karena Charlie sudah membawa Stephanie hidup kembali. Setelah kejadian itu, kini Charlie ingin pergi berkencan bersama wanita idamannya. Stephanie pun mengantarkan adiknya tersebut dan memberikan wajangan. Kita pun diperlihatkan kembali nenek-nenek yang mengambil koin kemarin. Ia menyatukan koin kembali dan kali ini koin itu mendarat ke atas rel kereta api. Di sana mereka bertemu dengan ayah pacarnya Charlie yang rupanya adalah seorang dokter. Pak dokter itu menjelaskan kalau sebenarnya saat itu Stephanie tidaklah meninggal, melainkan hanyalah pingsan kemasukan air. Karena itulah ia masih bisa diselamatkan oleh Charlie. Baru setelah itu Stephanie mendapatkan firasat buruk dan terlihat tanda-tanda kalau Death akan datang. Lalu tiba-tiba Ata ama hatur nuhun sudah menonton sampai selesai, yang sudah subscribe dan like. Saya doakan semua kalian semua menjadi orang sukses di masa depan dan tercapai semua cita-citanya. Amin. Permios.